wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Zildiana dari Prodi PNB. Ingin sedikit menjelaskan tentang sintaksis linguistik umum. Semantik adalah cabang ilmu linguistik umum yang mempelajari tentang makna kata, perbedaan makna kata yang berbeda dengan morfologi, fonologi, sintaksis, dan lain sebagainya. Semantik ini adalah akhir dari perkembangan dalam mikrolinguistik umum. Semantik ini adalah akhir dari pembidangan dalam mikrolinguistik karena yang dikaji seputar namanya saja. Dalam bagian ini dapat dilihat bahwa bahasa memiliki tuntunan yang secara umum dipahami oleh manusia. Adanya sistem dan pemakaian dalam tuntunan sistem menurunkan lagi sistem fonologi, gramatika, dan teknologi. Sedangkan dalam pemakaian itu tuntunannya adalah tulisan maupun lisan. Hubungan sistem dan pemakaian itu adalah gramatika. Akan ada pembahasan sendiri tentang gramatik, dan tuntunan gramatika adalah semantik. Selain itu leksikon dan gramatika, dan juga dari hubungan tidak langsung, karena ketika bicara tentang gramatika itu adalah proses kata bahasa yang mempengaruhi makna. Contoh bahasanya adalah pakai. Kalau ada proses gramatika di situ, apabila menambahkan akan menjadi sebuah kata memakai. Itu adalah kata kerja yang aktif yang dapat berproses imbuhan yaitu menjadi tindakan atau lawan kerja aktif. Dan leksikon, lafaznya semantik, adalah contoh dalam bahasa Inggris slim. Slim itu adalah kata verb atau kata kerja. Jika ditambah dengan kata ing, maka akan menjadi sebuah kata benda. Apalagi ditambah dengan diubah menjadi swimming, itu akan menjadi sebuah kata benda. Contohnya swimming pool, yang artinya kolam renang. Dalam semantik memiliki 4 makna aspek. Yang pertama itu adalah feeling, rasa, yaitu rasa senang, sedih, gembira, ya. Dalam pokok pembicaraan itu, dalam penuturannya atau dalam mengapresiasikan mimik wajah, bagaimana sedih, senang, dan gembira itu berbeda-beda. Yang kedua itu adalah tone. Bagaimana kita kata mempengaruhi makna. Contohnya dengan intonasi kata. Contoh katanya diam dan duduk. Jika intonasi katanya, tonnya itu rendah, duduk dan diam itu adalah sebuah kata biasa. Tapi jika tonnya kita tinggikan, nada bicaranya itu tinggi, duduk dan diam itu akan menjadi salah satu kata perintah. Nah, yang ketiga itu adalah tenses, yang menceritakan penutur kepada pendengar, dan di sini yang melibatkan gramatik, misalnya yang menjelaskan panjang tangan. Yang panjang tangan itu bukan orangnya yang sangat panjang tangan, melainkan itu adalah sebuah kata yang menjelaskan bahwa itu orang yang panjang tangan itu yang suka mengambil, atau bisa istilahnya sebagai pencuri karena panjang tangan. Nah, yang keempat itu adalah intertion, yang berkaitan dengan maksud penuturan, penafsiran, dan penuturan juga yang relief. Contohnya seseorang mengajak kawannya makan. Contohnya, kamu udah makan belum? Dan kawannya itu mengajak ke kantin yuk. Nah, lawan bicaranya ini atau si kawan itu menjawab nggak ada uang. Tapi pas kita dengar kan nggak ada kata yang bersangkutan atau berpautan. Tapi karena penafsiran, kalau dia udah bilang nggak punya uang, yang intinya dia nggak punya uang, nggak mau ke kantin. Nah, unsur-unsur semantik itu adalah tanda yang memiliki hubungan
langsung dengan kenyataan, sedangkan lambang itu tidak memiliki hubungan dengan kenyataan. Contohnya warna merah yang melambangkan keberanian. Apakah warna merah itu berani? Tidak kan? Tapi itu cuma sebuah lambang, itu nggak nyata warna merah itu berani. Tapi makna merupakan hubungan antar lambang dan acuan. Nah, acuan suatu yang ditunjukkan atau acuan berupa benda dalam kenyataan, suatu yang dilambangkan, yang dilambangkan dan dimaknai. Ferdinand de Saussure memberi sebuah contoh sinematik yang ia memberi contohnya kuda. Yang kuda itu bisa dilambangkan dengan binatang berkaki 4 yang larinya kencang. Di sini acuannya itu adalah kuda. Berbeda dengan Grapen dan Ricard, mereka menawarkan konsep trikopulasi semantik yang memisahkan, yang misalkan lambang kuda yang itu binatang berkaki 4 yang larinya sangat cepat, dan acuannya itu adalah kudanya sendiri. Sedangkan kemungkinan kita bisa membayangkan kuda lain, yaitu kuda catur. Antara kuda dan acuan memiliki 2 garis yang terputus. Ketika kita mendengarkan kata kuda, itu kemungkinan kita bisa membayangkan 2 hal. Yang utama adalah kuda yang memiliki kaki 4 yang berlari sangat kencang, dan satu lagi adalah permainan. Jika background seorang pemain catur itu, ia mengira kalau kita berkata kuda itu adalah kuda pemainan catur yang berlari di atas papan catur. Sedangkan yang satu lagi, kalau kuda itu adalah binatang yang berkaki 4 yang berlari sangat kencang. Nah, maka di situ apabila didengar, maka disitulah kita harus mempelajari ilmu linguistik, dikarenakan perbedaan kata, perbedaan makna kata. Itulah yang dimaksud dengan inteken. Makna itu sangat perlu dipelajari dari ilmu linguistik. Cukup sekian dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.